Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pagi ini kita belajar tematik A, masih mengenai hidup rukun, dan ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Ya, di bahasa Indonesia kita akan mempelajari mengenai kalimat permintaan maaf dan juga puisi. Di matematika kita akan mempelajari tentang bagaimana sih menentukan nilai tempat bilangan, dan di PPKN kita akan mempelajari pengamalan sila ketiga dalam Pancasila. Ya, yang pertama kita pelajarin adalah bahasa Indonesia. Pertama, kita belajar mengenai kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat permintaan maaf ini kita gunakan untuk meminta maaf atau memohon ampun atas kesalahan kita terhadap orang lain. Ya. Nah, di dalam kalimat permintaan maaf itu harus ada kata maaf. Jadi nggak boleh ngomong terima kasih. Kalau terima kasih bukan kalimat permintaan maaf. Ya, contohnya gini. Mohon maafkan saya karena telah memukulmu. Maafkan saya telah memarahimu. Saya minta maaf karena telah mendorongmu. Jadi harus ada kata maafnya di kalimat permintaan maaf ini. Jadi misalnya kita udah nyakitin hati orang lain atau fisiknya, misalnya kita dorong temen atau kita musuhin temen, kita harus segera meminta maaf. Dan kalimat tersebut, kalimat yang akan kita ucapkan itu pastikan ada kata maafnya. Selanjutnya puisi. Nah, puisi ini adalah hasil karya cipta yang digunakan untuk biasanya untuk mengungkapkan isi hati kalau puisi. Jadi isi hati seseorang itu diungkapkan biasanya melalui puisi. Nah, gimana caranya membaca puisi? Jadi membaca puisi itu tidak harus keras, tapi dibaca dengan nada dan intonasi yang benar. Lalu sikap percaya diri itu dan juga sikap berani itu juga harus ditunjukkan saat membaca puisi. Dan mimik wajah itu ekspresi wajah ya, harus menyesuaikan dengan tema puisi dan harus dihayati dengan baik. Jadi misalnya puisinya tentang kesedihan, kita nggak boleh ketawa-ketawa dong karena temanya kesedihan. Tapi misalnya tentang kegembiraan, kayak misalnya puisinya tentang liburan, kan seneng tuh. Kita harus masang mimik wajah yang baik dan yang seneng, yang gembira gitu. Nah, di sini ada contoh salah satu puisi judulnya Rukun. Di tematik ada ya. Rukun, bisa bacain ya. Rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu rukun. Anak-anak rukun. Rukun di meja makan, rukun saat belajar, rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, ini kan puisinya tentang kegembiraan. Jangan lupa senyum kitanya. Nggak boleh kitanya merengut terus sedih, karena ini mengenai kegembiraan ya. Lalu ada materi pelajaran mengenai matematika. Matematika materinya adalah menentukan nilai tempat bilangan. Nah, ini ada videonya tersendiri ya nak ya. Nanti bisa ditonton. Nanti Miss kasih linknya, ditonton baik-baik ya dengan saksama. Menentukan nilai tempat bilangan. Kemarin udah di Miss jelasin sekilas. Nilai tempat bilangan ya, itu ada, kita belajar 3 mengenai ratusan, puluhan, dan juga satuan. Ingat, ratusan itu ada di depan, puluhan itu ada di tengah, satuan itu ada di akhir. Contoh 149, 1 itu di depan kan, berarti dia ratusan karena 100. 4 itu puluhan karena 40 puluhan, di tengah juga. Kemudian 9 satuan karena dia berdiri sendiri.
Ratusan terletak di awal, puluhan di tengah, satuan di akhir. Jadi misal ada 1 ratusan ditambah 8 puluhan ditambah 7 satuan. Cara nulisnya gimana? Tulis aja yang ada angkanya. 1 ratusan, tulis 1. 8 itu puluhan, tulis 8. 7 itu satuan, berarti 7 aja dibikin. Cara bacanya gimana? 1 sebagai ratusan, bacanya 100 bukan 100. 8 sebagai puluhan, berarti 80. 7 sebagai satuan, baca aja 7 ya. Terus ada lagi misalnya angkanya aja, ada 200 ditambah 50 ditambah 4. Cara nulisnya tutup aja yang ada nolnya. 200 ada 2 nol ya, tutupin, tulis 2. 50 ada 01, tutupin, jadi 5. 4 nggak ada 0, langsung tulis aja. Jadi 2, 5, 4 dibacanya. 2 sebagai ratusan berarti 200. 5 sebagai puluhan berarti 50. 4 sendirian berarti 4. Bacanya 254. Nah, PPKN ini mengenai sila ketiga Pancasila. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu simbolnya atau lambangnya adalah pohon beringin. Isi silanya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu artinya bersatu. Damai artinya mengacu kepada hidup rukun. Jadi menjaga kerukunan itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia itu bisa tercapai kalau seluruh bangsanya hidup rukun. Nah, ada 2 tempat nih yang biasanya kita harus hidup rukun, di rumah dan di sekolah. Menjaga kerukunan di rumah contohnya membantu ibu mencuci piring, bergotong royong membersihkan halaman rumah, dan juga menjaga adik saat ibu sedang memasak. Itu contoh kerukunan di rumah. Kalau di sekolah, contoh kerukunannya kita bermain bersama teman tanpa membedakan ras dan suku, nggak boleh beda-bedain ya. Terus melaksanakan piket kelas sama-sama, kemudian menolong teman yang terjatuh, itu salah satu contoh hidup rukun di sekolah. Kemudian untuk penugasan bahasa Indonesia dikerjakan halaman 23, ayo berlatih, itu melengkapi kalimat. Halaman 23 juga ayo menulis, itu menyusun kalimat. 28 ayo mencari tahu mengenai puisi yang sudah Miss jelaskan tadi. Kemudian matematika halaman 25. Nah, halaman 25 cuma nomor 3 sama 5 aja ya. Nomor 1 dan seterusnya nggak usah. Jadi 3 sama 5 aja. PPKN itu di halaman 30, dicentang-centang aja. Oke, sekian dari Miss. Terima kasih. Thank you. See you and bye-bye. Assalamualaikum.